Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di bawah takut nanti campak. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, kita di malam hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Anda maklumi bersama bahwasanya pembahasan kita pada malam hari ini adalah sebuah kitab yang penting sekali, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin alaihi salatu wat taslim, yang dikarang atau yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimanallahu wa iyyahu. Kitab Riyadhus Shalihin ini, saudara-saudara, ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu berhubungan dengan akhlak, ya, berhubungan dengan amal-amal akhirat sebagai bekal kita untuk menuju kampung akhirat. Dan ini adalah penting sekali untuk kita bahas, lain halnya dengan kitab-kitab seperti Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam, yang mana dua-dua kitab tersebut yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang yaitu fikih, ya, yang berhubungan dengan ahkam, berhubungan dengan hukum-hukum. Sementara Al-Imam Nawawi dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, yaitu berhubungan dengan akhlak, ya, yang berhubungan dengan af'al qulub, kemudian bekal-bekal untuk menuju akhirat, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimanallahu wa iyyahu dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, namanya saja Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, riyad jamak dari raudhatun, yaitu kebun-kebun orang-orang yang saleh. Untuk menjadi orang yang saleh di antaranya adalah membaca kitab Riyadhus Shalihin ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya jadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Kitab Riyadhus Shalihin ini terdiri dari 19 bab, ya, yang dimana Al-Imam Nawawi memulai 9 bab ini lain dengan bab-bab yang di awalnya ditulis. Sekitar ada 83 bab, ya, di awal-awal sebelum menjelaskan kitab, ya. Jadi terdiri dari 19 kitab. Adapun bab setelah menyeluruh terdiri dari 372 bab dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dan mencakup 1905 hadis
Walaupun dari cetakan satu dengan cetakan yang lain tidak sama kadang-kadang, tapi kurang lebih sekitar itu. Yaitu kitab Riyadhus Shalihin ini mencakup yaitu kurang lebih 1905 hadis. Ikhwati azakumullah. Adapun tentang bab-bab yang pertama, ya, lain dari 19 bab itu atau 19 kitab itu, ya, diawali dengan kitab yang hendak kita atau bab yang pertama yaitu Kitabul Ikhlas, kemudian Kitabul At-Taubah, kemudian Kitabul As-Sabr, Babus Sabri maksudnya. Kitabul Ikhlas, Babul Ikhlas, Babut Taubah, kemudian Babus Sabr, kemudian bab As-Sidq dan seterusnya. Itu diawali dengan yaitu kurang lebih 83 bab. Kemudian baru mulai kitabul yang pertama adalah Kitabul Ilmi. Ikhwati azakumullah. Kita memulai biiznillah ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Dan Bapak Ibu harus ketahui bahwasanya saya ini adalah sebagai tuwailib ilmin, penuntut ilmu yang pemula, ya. Oleh karena itu kalau ada kurang-kurang pasnya kami mohon maaf untuk diluruskan, ya, untuk diluruskan, ya. Baik. Artinya saya bukan pakarnya gitu, ya. Artinya saya bukan pakar dalam hadis, ya. Sebagai tuwailib ilmun, penuntut ilmu pemula, ya. Itu harus ingat-ingat bersama-sama, ya. Taib ikhwati azakumullah, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjelaskan atau mengkaji bersama kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin alaihi salatu wa taslim. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu, disebut mu'allif yaitu al-Imam An-Nawawi rahimanallahu wa iyyahu, babul ikhlasi wa ihdarun niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizati wal khafiyati. Bab penjelasan tentang ikhlas wa ihdarun niyyah, dan menghadirkan niat, fi jami'il a'mal, dalam segala amal perbuatan, wal aqwal, dan ucapan-ucapan, al-barizati wal khafiyati, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas itu adalah an yurada bil amal wajhallahi ta'ala la ghairahu, yaitu beramal, melakukan suatu amal untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Dia beramal mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kemudian, ya, untuk mendapatkan keridhaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Dan ikhlas ini adalah penting sekali. Kenapa? Karena ikhlas ini adalah merupakan syarat diterimanya amal soleh. Syarat diterimanya amal soleh adalah al-ikhlas lillah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain ikhlas, ibadah tersebut harus sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga senantiasa kita dalam berbuat harus senantiasa didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita camkan bersama. Semua bentuk ibadah itu harus didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, lillahi ta'ala. Wa nas'alullah al-ikhlas fil qawli wal amal. Kita memohon kepada Allah SWT agar diberikan keikhlasan, baik dalam berucap maupun bersikap. Karena ikhlas ini saudara-saudara tidak mudah. Ya, ikhlas ini adalah aziz, sangat mulia. Ya, dan kita harus berupaya dan berusaha untuk mengikhlaskan dalam ibadah kita. Karena tanpa ikhlas saudara-saudara, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amal kita, ibadah kita. Ya. Bukan ikhlas saja, tapi yang kedua tadi apa? Mutaba'atul Rasul, harus sesuai dengan
tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya tentang hal tersebut. Ikhwati azakumullah, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimanallahu wa iyyahu dalam babul ikhlas ini menyebutkan 3 ayat dan beberapa hadis. Adapun ayat yang pertama disebutkan yaitu dalam surat Al-Bayyinah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru, kata Allah SWT, padahal mereka itu tidak diperintahkan ya, illa liya'budullaha, kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja, mukhlishina lahuddin. Ini syahidnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama ini. Mukhlishina lahuddin. Ya. Harus ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin. Harus didasari ketulusan dan keikhlasan ya, dalam menjalankan agama ini. Hunafa'a. Hunafa jamak dari hanif. Hanif itu yang lurus. Artinya agama yang bersih ini, yang bersih dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya cuma la ilaha illallah saja. Ya, la ilaha illallah, bersih dari kesyirikan. Hunafa'a. Kemudian wa yuqimus salata, mendirikan salat, saudara-saudara. Salat adalah ya, ibadah yang paling agung, yang pertama kali dihisab di sisi Allah SWT adalah salat. Ya. Salat adalah merupakan ibadah yang paling agung dan amalan yang pertama kali dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan wasiat yang terakhir yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau sudah mau menghadap kepada Allah, beliau mengatakan as-salata salatu wa ma malakat aymanukum. Dirikanlah salat, perhatikan salat dan berbuatlah baik kepada hamba sahaya kalian. Wasiat yang terakhir menunjukkan apa, saudara-saudara? Menunjukkan pentingnya salat, karena sebagian kaum muslimin lalai terhadap salat ini. Padahal rukun Islam yang paling besar setelah mengucapkan syahadatain adalah mendirikan salat. Wa yuqimus salata, dan mereka mendirikan salat. Ya. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian itu adalah din, agama, millah yang qayyimah, ay mustaqimah, mu'tadilah. Agama yang lurus, agama yang bersih, agama yang hanif. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat yang pertama ini adalah sebagai dasar tentang diperintahnya kita untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keikhlasan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Ya. Termasuk menuntut ilmu kita ini. Ya. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Nas'alullah ikhlas fil qawli wal amal. Yang kedua, ayat yang kedua, qala Allah tabaraka wa ta'ala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Ya. Jadi saudara-saudara, saya ulangi lagi bahwasanya Imam Nawawi sebelum menyebutkan hadis-hadis, beliau menyebutkan beberapa ayat biasanya yang berhubungan dengan bab yang hendak beliau jelaskan. Nah, di sini beliau menjelaskan ayat yang kedua dalam bab ini, yaitu surat Al-Hajj ayat yang ke-37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Bahwasannya daging-daging onta dan darahnya itu tidak akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Binatang-binatang korban yang mereka sembelih itu, ya, baik itu dagingnya maupun darahnya, itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah
ketakwaan dari anda sekalian. Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari anda. Ya. Akhwati azzakumullah. Jadi Allah tidak membutuhkan tatkala manusia itu diperintahkan untuk menyembelih korbannya, tidak butuh dengan dagingnya, tidak butuh dengan darah yang tumpah dari hewan korban tersebut. Tapi yang dibutuhkan oleh Allah SWT, ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita, ketundukan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembelih adalah salah satu bentuk ibadah, adzabh. Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki ay wa dzabhi, dan sembelihanku, ibadahku, ya, hidup dan matiku untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Ya. Ini sumpah dari kita. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan daging-daging dan hewan korban tersebut maupun darah yang ditumpahkan. Tapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kalian. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Khati azakumullah. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-29. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Qul, katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, apabila kalian menyembunyikan apa yang ada pada diri-diri anda, pada dada-dada anda, aw tubduhu, atau anda menampakkan, ya, menampakkan, ya'lamullah, Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu apa yang terpendam dalam diri kita, apa yang terpendam dalam hati kita, ikhlas atau tidak ikhlas, Allah Subhanahu wa taala tahu, ya, dalam hati kita, atau kita nampakkan, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada sesuatu, la yakhfa alaihi khafiyah, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya itu. Ya. Ya'lamullah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Anda menyembunyikan atau menampakkan amal perbuatan Anda, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kapanpun dan dimanapun. Ya. Kapanpun dan dimanapun, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dalam kondisi apapun kita, diam atau berbicara, kapan dan dimanapun, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang terjadi antara langit dan bumi, dan di antara keduanya Allah mengetahui semuanya. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala bernama apa? Al-Alim, yang maha mengetahui. Mengetahui apa saja, mengetahui yang lalu, mengetahui yang akan datang, dan bagaimana yang akan datang itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 3 ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimanallahu wa iyyahu. Kemudian kita menginjak pada hadis yang pertama, ya, yang merupakan hadis penting sekali untuk kita fahami dan kita hayati, ya. Yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya. Hadis ini sangat terkenal sekali. Saya pikir Bapak Ibu, ya, sudah sering mendengarkannya. Tapi tak mengapa, ini adalah karena pentingnya hadis ini, kita ulangi lagi. Kita ulangi. Ya. Yaitu saya bacakan, qala mu'allif rahimanallahu wa iyyahu, hadis yang pertama ini. Hadis yang pertama yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya.
yaitu hadithun niyah. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab Ibn Nufail Ibn Abdul Uzza Ibn Riyah Ibn Abdullah Ibn Qurt Ibn Razah Ibn Adi Ibn Ka'ab Ibn Lu'ay Ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun ala sihhatihi rawahu imam al-muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi wa al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Nisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima alladhaini huma as-sahul kutubil musannafah. Demikian yang ditulis oleh al-Imam Nawawi rahimanallahu wa iyyahu. Ya. Ikhwati azakumullah, hadis ini sebagaimana tadi disebutkan yaitu rawahu imaman muhaddithin dan sebelumnya muttafaqun ala sihhatihi. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita mempelajari suatu hadis, harus kita ketahui dulu kedudukan hadis itu. Hadis sahih atau tidak sahih. Ya. Hadis sahih adalah hadis yang makbul. Hadis makbul ada dua. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Ini hadis makbul, hadis yang bisa diterima. Sahih itu juga ada dua juga. Ada dua klasifikasi. Hadis sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Demikian pula hasan. Hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Dua-duanya ini dari dua kelompok tadi itu adalah haditsun makbul, hadis yang bisa digunakan sebagai hujjah. Ada hadis ghairu makbul, mardud, di antaranya adalah dhaif, hadis dhaif. Itu ulama-ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Hazm tidak mau mempergunakan hadis dhaif. Karena hadis sahih, hadis makbul banyak sekali. Ya, di antaranya ulama yang muasir yang sezaman dengan kita al-Imam ya Muhammad bin Shalih Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimanallahu wa iyyahu tidak mau mempergunakan hadis dhaif, ya. Di antaranya ada hadis dhaif adalah hadis maudhu, yaitu hadis palsu. Dhaif saja tidak boleh, lemah, apalagi palsu. Ya. Palsu tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya mempelajari hadis harus kita ketahui dulu hadis ini sahih atau tidak. Hadis yang kita baca ini adalah hadisun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata-kata muttafaqun alaih dari Imam Nawawi disebutkan dalam mukaddimahnya, maksudnya adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Taib. Jadi hadis tidak diragukan lagi tentang keabsahan hadis ini. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Ya, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abu Hafsin. Hafs itu adalah namanya adalah artinya adalah asad. Apa itu asad? Singa. Ya, Abu Hafsin. Ya, memang beliau ini adalah pemberani. Ya. Abu Hafsin. Siapa beliau? Adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab dua atau khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Beliau adalah manusia terbaik ba'dal anbiya dan Abu Bakar. Ya. Dan beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kata Nabi SAW, Umar fil jannah. Umar bin Khattab wajib masuk surga. Minal mubasysyirin bil jannah. Termasuk 10 orang yang mendapatkan kabar gembira, mendapatkan surga. Dan wajib kita yakini bahwasanya beliau adalah masuk surga, dan itu pasti karena Nabi SAW yang menentukannya. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ikhwati azakumullah, Umar bin Khattab lengkapnya Imam Nawawi biasanya menyebutnya, ya kalau disebut yang pertama beliau menyebut untuk berusaha untuk melengkapinya. Di sini demikian pula beliau menyebutkan nasab secara lengkap, yaitu Abu Hafsin kunyahnya, ya. Namanya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay
bin Ghalib Al-Qurashi, orang Quraisy. Al-Qurashi, Al-Adawi, ya, Al-Adawi radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridai beliau. Beliau berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Apa sabda Nabi? Innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya amal perbuatan itu, ya, tergantung dengan niatnya. Kata-kata innama dalam bahasa Arab itu disebut dengan lil hasri, pembatasan. Bahwasannya amal perbuatan itu tergantung dengan amalnya. Ya, an-niyat jamak dari niyah. Ya. Jamak dari niyah. Apa itu niyah? Ya. Niat itu secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu yang dimaksud. Ya, yang dituju, itu niat. Ya. Kalau kita dari rumah, ya, menuju masjid ini, berarti ada niat. Itu adalah niat. Niat dari rumah menuju ke masjid itu adalah niat. Lughatan, secara bahasa. Secara syar'i apa itu niat? Disebutkan oleh ahlul ilmi, yaitu al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ilallah ta'ala. Yang dinamakan niat itu adalah al-azm, yaitu bertekad bulat, ya, untuk mengerjakan suatu ibadah taqarruban ilallah ta'ala, dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ilallah ta'ala, yaitu belazm, bertekad bulat, ya, untuk mengerjakan suatu amal ibadah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara syar'i tentang an-niyah, ya. Dan niat ini, saudara-saudara, niat ini adalah hukumnya wajib berdasarkan hadis ini. Innamal a'malu binniyat, bahwasannya segala perbuatan itu, ibadah itu tergantung dengan niatnya. Dan niat harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang tidak ikhlas karena Allah, di awal tadi, ibadah yang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak diterima. Ya, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuas capek saja, kalau tidak ikhlas, percuma, tidak diterima sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah apa saja, sholat, puasa, zakat, ya kan, ibadah haji, umroh, birrul walidain, kalau tidak ikhlas, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini pentingnya untuk kita senantiasa, ya, mengoreksi amal kita ini, ibadah kita. Jadi apa hukumnya niat? Wajib. Taib. Yang kedua, tempatnya niat itu di mana? Di dalam hati. Tempatnya niat itu dalam hati. Ini yang kedua. Yang ketiga, melafatkan niat, ya, melafatkan niat itu hukumnya adalah bid'ah mungkarah. Bid'ah mungkarah. Nanti akan kita berikan contoh-contohnya, ya. Jadi ini secara global. Pertama, hukum niat adalah wajib. Yang kedua, tempatnya niat adalah dalam hati. Yang ketiga, melafatkan niat adalah bid'ah mungkarah, ya. Taib. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap manusia, imri'in di sini adalah bisa laki, bisa perempuan. Setiap insan, setiap manusia, laki maupun perempuan, manawa, dia akan mendapatkan apa yang dia niatinya. Ya. Apa bedanya potongan hadis innamal a'malu binniyat dengan likulli imri'in ma nawa? Disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu, bahwasanya potongan yang pertama innamal a'malu binniyat itu adalah sebabnya. Adapun wa innamal likulli imri'in ma nawa adalah natijah, hasilnya.
Ya. Segala perbuatan tergantung dengan niatnya. Ya. Hasilnya bagaimana? Likulli imri'in ma nawa wa likulli imri'in wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia, laki maupun perempuan, dia akan mendapatinya apa yang dia niatinya. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh, saudara-saudara. Contohnya di sini adalah hijrah. Ya. Kata Nabi SAW, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Ini contohnya. Barang siapa ya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya hijrahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hijrah? Al-hijratu at-tarku lughatan. Ya, secara bahasa adalah hijrah itu adalah meninggalkan. Adapun secara syar'i, hijrah itu adalah tarku manahallahu anhu, yaitu meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hijrah. Meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini ya bisa menjadi dua bentuk dalam Islam. Yang pertama, al-intiqalu min daril khaufi ila daril amni, yaitu perpindahan dari kampung penuh dengan ketakutan menuju kepada kampung yang penuh dengan keamanan, kesentosaan. Ya. Perpindahan dari kampung yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, ya, penuh dengan intimidasi, tekanan-tekanan, ila daril amni, kepada kampung penuh dengan keamanan. Ini yang pertama. Ya. Seperti hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Para sahabat ada yang melakukan hijrah dua kali. Pertama ke Habasyah, ke Ethiopia. Hijrah yang kedua adalah ke Madinah. Dari Darul Khauf ke Darul Amni, ke Madinah. Ya. Atau ke Habasyah yang pertama, hijrah yang pertama. Pengertian al-hijrah secara syar'i yang kedua yaitu al-intiqalu min daril kufri ila daril islami, yaitu perpindahan dari negeri kekufuran, dari negeri kafir ya menuju negeri Islam. Seperti hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah ya. Seperti hijrahnya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah, ya, sehingga Madinah saat itu menjadi negeri Islam, ya. Taib. Kemudian, jadi dalam hadis ini, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Artinya apa? Bahwasanya hijrahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulnya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua itu hijrah yang diterima. Sekarang ada hijrah yang tidak diterima. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Ya. Barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan ya dunia atau untuk mendapatkan seorang perempuan dinikahinya ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatinya. Dia tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Kalau seseorang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah SWT, pasti itu. Tapi seseorang yang meniatnya, ya niatnya itu karena dunia, ya atau perempuan yang dia nikahinya, contohnya ini,
bisa jadi dia mendapatkan hal tersebut, bisa jadi juga tidak mendapatkan hal tersebut. Ya. Kalau dia niatnya bukan karena Allah. Tapi kalau orang itu ya ibadahnya niat karena Allah SWT, di akhirat dia pasti akan mendapatkannya. Tapi seseorang yang dia melakukan suatu ibadah itu tapi bukan karena Allah SWT, karena dunia atau perempuan yang dinikahinya, bisa dapat, bisa tidak. Ya. Mana yang kita pilih? Tentunya ada yang pertama, ya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwati azakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, rawahu imam al-muhaddithin, ya, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbakh al-Ju'fi al-Bukhari, yang lebih terkenal dengan Imam al-Bukhari, ya. Yang mana Imam al-Bukhari ini menulis kitab sahihnya, Sahih Bukhari itu berapa tahun saudara-saudara? 16 tahun beliau mengumpulkan hadis-hadis itu. Ya, 16 tahun ya, mengumpulkan hadis-hadis sahih. Setelah itu beliau ya sampaikan kepada gurunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Yahya bin Ma'in, kepada Ali bin Madini, yang mana tiga-tiganya adalah guru-guru beliau, ahli-ahli hadis, pakar-pakar hadis. Semua beliau ini bertiga ini, tokoh-tokoh ini mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari adalah bisa diterima. Artinya hadis-hadis sahih, ya. Baik. Wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi, yang lebih terkenal dengan sebutan Imam Muslim, ya, radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladzaini huma asahhul kutubil musannafah. Dalam sahih keduanya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang merupakan kitab yang paling sahih, karangan yang paling sahih, ya, adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab yang paling sahih setelah kitabullah adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau sudah diriwayatkan oleh dua imam ini, sudah, ya, tenang kita. Hadis itu adalah hadis yang sahih, ya, tidak perlu dirugikan. Ikhwati azakumullah, kembali lagi, ya, bahwasanya hadis yang kita baca ini adalah merupakan hadis Umar, ya, merupakan hadis sebagai tolok ukur dalam hal batin, niat ini. Ini hubungannya dengan hati, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala diterima. Kalau tidak ikhlas maka tidak diterima. Ya, ini sebagai barometer tentang amalan-amalan yang berhubungan dengan hati, dengan niat. Ya. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang berbunyi, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak didasari dengan syariat kami, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka itu adalah tertolak. Itu adalah merupakan, yaitu mizan li a'mal al-dhahirah, merupakan barometer amal, ya, amal-amal yang zahir. Seperti sholatnya bagaimana? Sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuai akan diterima di sisi Allah SWT. Kalau tidak sesuai sholatnya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana Anda melihat aku salat. Bagaimana saudara-saudara kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat? Nabi sudah meninggal. Dilihat dalam sunnahnya. Ya, dalam sunnahnya. Ya. Sekarang ada buku yang ditulis oleh al-Imam, ya, Al-Muhaddits Nasiruddin Al-Albani rahimanallah wa iyyahu. Judulnya adalah Sifatus Salatun Nabi min at-takbir ila at-taslim ka'annaka tarahu. Mulai sifat salat Nabi, ya, mulai takbiratul ihram sampai salam, seakan-akan Anda melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ya, dalam buku kecil sudah diterjemahkan Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia. Saya sarankan Bapak Ibu yang belum membaca buku ini, saya harapkan dengan sangat untuk membacanya.
Karena ini adalah berhubungan dengan sholat kita. Agar sholat kita ini sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah benar tak kita ini? Sudah Islam 10-an tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Sudah betul tak sholat kita ini? Ya, kesempatan untuk memperbaiki sholat kita. Saya tekankan untuk membaca buku tersebut. Buku apa? Sifat Salatun Nabi. Minat takbir ila taslim ka'annaka tarahu. Sudah diterjemahkan Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia. Bestseller ini, buku ini. Bagus sekali. Ya. Kurang lebih 300 halaman kurang lebih ya. Yang aslinya itu versi Arab kurang lebih ya ini 200 halaman. Ya, 200 halaman. Yang mana buku itu adalah merupakan ya rangkuman dari buku aslinya. Buku aslinya saudara-saudara tebelnya segini 3 jilid. Buku tebelnya diringkas menjadi 1 jilid. 200 halaman kurang lebih. Ya. Buku sangat penting karena ini hubungan dengan sholat. Sholat sekali lagi amalan pertama kali yang dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, sudahkah kita sholatnya sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW? Kalau masih belum, ada kesempatan untuk belajar saudara-saudara. Kesempatan. Mari. Ya, saya mengingatkan diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian untuk membaca buku tersebut. Jadi hadis yang kita baca ini adalah merupakan barometer untuk amal batin. Sedangkan hadis Aisyah adalah merupakan barometer untuk amal zahir. Ya, ini penting. Ya. Tapi ikhwati azakumullah, sudah kan? Baik, adzan dulu kemudian kita lanjutkan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwati azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca ini adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan tentang niat. Ya. Ini menunjukkan apa? Pentingnya niat. Ya, pentingnya niat. Oleh karena itu, ya, hadis ini oleh Imam Nawawi ya disebutkan hadis yang pertama tentang niat. Ya. Tentang niat. Karena niat ini adalah sebagai apa? Sebagai tolok ukur dalam artian bahwasanya dengan niat ya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan ibadah tersebut ya, apapun bentuk ibadah itu, puasa, salat, ya, zakat, termasuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala seperti kita lakukan ini karena lillahi taala akan diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita introspeksi diri. Ya, harus kita bersihkan niat kita dalam thalabul ilmi lillah liwajhillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingnya hadis ini sehingga Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihinnya hadis yang pertama. Ya. Demikian pula beliau menyebut dalam Arba'in Nawawi hadis yang pertama. Dalam kitab beliau juga Al-Azkar hadis yang pertama tentang niat ini. Ya. Termasuk juga Al-Imam Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam ya disebut hadis yang pertama hadis ini. Al-Imamul Bukhari menyebutkan hadis ini hadis yang pertama dalam sahihnya. Ini menunjukkan pentingnya niat. Ya. Al-Imamul Bukhari dalam sahih Bukharinya menyebutkan hadis ini hadis yang pertama Bapak Ibu. Menunjukkan betapa pentingnya ikhlas. Hendaknya kita senantiasa mengoreksi niat kita ini. Ya, dan sulit saudara. Sulit untuk masalah ini kecuali illa man rahim rabbuk, kecuali yang dimudahkan oleh Allah SWT, yang diberikan rahmat oleh Allah SWT untuk memudahkan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhlas dalam mutaba'ah. Ikhlas wal mutaba'ah harus ini. Di benak kita harus kita camkan. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan tuntutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, untuk mengetahui ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW harus belajar. Tidak belajar tidak bisa. Ya. Bagaimana tata cara sholat yang benar, ya kan? Bagaimana tata cara haji yang benar, umrah yang benar. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Khudhu manasikakum, khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji Anda itu dariku. Ya. Bagaimana tata caranya? Ibadah haji sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW, ya, dan diikuti oleh ratusan ribu para sahabat Rasulullah SAW.
Ya, dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, banyaknya orang itu di muka sejauh mata memandang. Sebelah kanan juga demikian, sebelah kiri juga demikian, belakang juga demikian. Karena semuanya ingin tahu bagaimana Nabi SAW melakukan ibadah haji. Ya. Jadi ini pentingnya mutaba'atul Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Harus sesuai dengan ajaran dan garis yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa itu ibadah kita tidak diterima. Oleh karena sampai diturunkan Rasulullah, diturunkan kitab untuk menjelaskan itu. Ibadah yang benar itu bagaimana? Ibadah kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa, Bapak Ibu? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azakumullah, berkenaan dengan niat ini, ya, ulama menjelaskan, saya tutup dengan 2 poin ini, ya. Yang pertama, bahwasanya niat itu adalah tumayyizul ibadati 'anil 'adat. Sekali lagi, an-niyatu tumayyizul ibadat 'anil 'adat. Bahwasanya niat itu adalah membedakan ibadah dengan adat. Adat itu apa? Kebiasaan, adat. Ya, bahwasanya niat ini membedakan ibadah dengan adat. Ibadah, ya, membedakan antara ibadah dengan ada kebiasaan. Contohnya apa? Ya, orang yang menahan diri dari makan bisa jadi itu adalah tidak makan karena, ya, apa? Biar langsing, ya kan? Atau bisa jadi dia itu, ya, tidak mampu untuk memakannya. Mungkin tidak ada yang dimakan karena keadaan papa miskin misalkan, tidak ada yang bisa dimakan, kan tidak ada. Atau bisa jadi karena dia meninggalkan makan karena, ya, apa? Yang meninggalkan dari syahwat makan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang berpuasa. Ya. Ini yang membedakan antara ibadah dengan adat. Kalau meninggalkan makan itu karena, ya, biar langsing, ya, itu berarti ada kebiasaan. Tapi tatkala dia berpuasa, menahan makanan itu karena untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjalankan perintahnya itu puasa, ya, itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Ya. Contoh lain misalkan, maaf, ya, contohnya bikin orang tidak ngantuk ini, berkumpul, ya, ada orang jima, ya, untuk melampiaskan hawa nafsunya saja, ya. Yang kedua, dia jima, ya, tapi dengan maksud agar mendapatkan dzurriyyah yang salihah, mendapatkan anak keturunan yang baik, agar suami istri itu tidak melihat yang haram, ya, agar suami istri itu menjaga kehormatannya, ya. Maka ini adalah mendapatkan mendapatkan pahala di sisi Allah Taala, termasuk bentuk ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada, ya, hadis sahih riwayat Muslim, ya, bahwasanya pada salah satu di antara Anda, pada kemaluan Anda itu ada sedekahnya, ada bernilai sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu ajr. Wahai Rasulullah, apa mungkin seorang di antara kita mendatangi istrinya, ya, karena syahwatnya kemudian dia mendapatkan pahala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana lahu wizrun fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Bagaimana pendapat Anda seandainya dia itu menumpahkan maninya itu di tempat yang haram, ya, wal iyadu billah, bukankah dia mendapatkan dosa? Demikian pula apabila dia menumpahkan maninya di tempat yang halal, istrinya yang halal, karena lahu ajr, maka dia akan mendapatkan pahala. Subhanallah, ya. Jadi tatkala seorang niatnya karena untuk, yakni untuk mendapatkan anak yang soleh, untuk menjaga dirinya dari kehormatannya agar tidak
terjatuh dalam perbuatan nista dan perbuatan keji, agar menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan, dia mampu untuk dia melihat yang haram, maka itu adalah ada nilai ibadah, ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang terakhir, bahwasanya niat itu adalah tumayyizul ibadat an ba'dihha ba'dan. Bahwasanya ibadah itu Bapak Ibu, ya, membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya dengan niat. Dengan apa? Dengan niat. Bahwasanya ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya itu dibedakan dengan niat tadi Bapak Ibu. Ya. Contohnya apa? Dua contoh saja. Ya. Contoh yang pertama adalah sholat. Bahwanya sholat ini perlu niat. Perlu niat. Niat itu, ya, dia sholat itu kemungkinan sholat fardu atau sholat nafilah. Ya. Sholat fardu, ya, seperti 5 waktu. Ya. Sholat nafilah bisa berarti dia sholat, yakni misalkan, yakni nawafil, qabliyah, ba'diyah, sholat rawatib. Nah, ini dibedakan dengan apa? Dengan niat. Ya, dengan niat. Dia sholat bohor, asar, maghrib, ya kan, isya, subuh, semuanya membutuhkan niat. Ya, membutuhkan niat. Lillahi ta'ala, harus itu lillahi ta'ala. Liwajhillah, untuk mendapatkan, biar bisa melihat wajah Allah SWT nanti di akhirat, ya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dia melakukan sholatnya sholat sunnah, ya kan, rawatib, qabliyah, ba'diyah. Rawatib yang 12 itu, kata Nabi SAW, yang bisa menjaga 12 rakaat selain fardu, selain faraid, ya, akan dibangunkan apa? Baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Apa 12 rakaat itu? Yaitu sebelum dhuhur 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ba'da dhuhur 2 rakaat, ya kan? Habis maghrib 2 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Itu 12 rakaat yang muakkadah, yang ditekankan. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat tersebut akan dibangunkan rumah di surga. Subhanallah. Amal yang mudah bagi bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita melatih, ya, mendrill, perlu didrill memang, dilatih untuk menjaga yang 12 tersebut. Saya ulangi, 12 tadi itu adalah 4 rakaat sebelum dhuhur, 2 salam 4. Kemudian ba'da dhuhur 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Kemudian ba'da maghrib 2 rakaat. Ba'dal isya, jazakallahu khair. Ba'dal isya 2 rakaat. Kemudian qabliyah subuh 2 rakaat. Ini kerjakan semuanya, ya kan? Insyaallah Allah Taala akan membangunkan rumah di surga, ya kan? Dilakukan kecuali dalam keadaan safar. Kalau tidak safar tidak boleh. Artinya tidak boleh, sunnahnya ditinggalkan. Kecuali qabliyatul fajr. Qabliyatul fajr, ya, ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. La fi safar wala fi hadar. Baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan tidak safar. Yang kata Nabi SAW, 2 rakaat sebelum subuh itu kata Nabi apa? Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat Bapak Ibu, ya kan, sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bayangkan. Lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat itu, ini sunnahnya. Bagaimana dengan wajibnya? Tentunya adalah lebih besar lagi pahalanya. Yang sebagian kaum muslimin, sebagian kaum muslimin subuhnya telat, tapi insya Allah di sini tidak ada. Di luar sini yang telat, tidak berangkat subuhnya, tidak berangkat ke masjid, padahal masih dekat. Padahal subuh ini, saudara-saudara, bagi bapak-bapak, sholat 5 waktu ini wajib di masjid. Wajib di masjid, wajibun, wajib ain. Pendapat yang rajih, ya, pendapat yang kuat adalah wajib untuk di masjid, laki-laki, ya, bapak-bapak, ya. Adapun ibu-ibu, ya, boleh di masjid, tapi di rumah lebih afdol. Tidak dilarang di masjid, boleh, silahkan. Tapi untuk laki-laki seperti kita ini, bapak-bapak, kepala-kepala keluarga, ya, wajib untuk sholat di masjid. Yang punya anak lelaki juga dibawa ke masjid. Kalau tidak, kewajiban kita nanti masing-masing di antara kita akan dimintai pertanggungan jawab, saudara-saudara. Dan itu pasti itu, ya.
Orang buta saja diwajibkan sama Nabi SAW. Dalam Sahih Muslim itu disebutkan. Ya kan? Ada seorang buta yang datang pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya kan? Aku ini buta. Laisa li qaidun. Tidak ada orang pun yang menuntun pada aku. Apakah boleh aku sholat di rumah? Pertamanya Nabi SAW memperbolehkan, memberikan izin bapak-bapak. Tatkala orang itu berpaling, dipanggil sama Nabi. Hal sami'tan nida? Apakah kamu mendengar panggilan sholat? Hayyalas salah ilal falah. Kata orang buta tadi, na'am. Iya Rasulullah, aku dengar. Kata Nabi SAW, apa? Fa'ajib. Maka wajib bagi anda. Ini orang buta bapak. Ini orang tidak bisa melihat bapak. Diwajibkan sama Nabi SAW. Bagaimana orang yang diberikan kesempurnaan seperti kita? Tentunya ada lebih wajib lagi. Ya. Hadis sahih, riwayat Muslim. Ya. Tentang ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah dengan orang-orang yang rukuk. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa iyyahu menyebutkan dalam tafsirnya, berdasarkan ayat tadi itu, ya kan, kebanyakan para ulama beristidlal tentang wajibnya salat berjamaah. Sudah. Ini kalau anda mempraktekkan di ini dan antum camkan pada diri anda tentang wajibnya salat 5 waktu, anda sudah mendapatkan manfaat dari majelis ini. Ya, dan tularkan kepada yang lainnya, sampaikan kepada yang lainnya. Bagi muslimin wajib salat 5 waktu di masjid berjamaah dengan kaum muslimin. Ya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya. Contoh yang terakhir tentang niat tadi, yaitu bahwasanya an-niyatu mayuzul ibadat ba'dha an ba'din. Bahwasanya ibadah satu dengan ibadah yang lain itu dibedakan dengan niat. Contohnya adalah dengan puasa terakhir. Ya, ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Puasa fardu seperti apa? Puasa Ramadan yang 2 bulan lagi kurang lebih Bapak ya. Ya, 2 bulan lagi kurang lebih, itu wajib bagi kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita mampu untuk berpuasa Ramadan. Puasa nadar, puasa kafar itu adalah wajib. Ada puasa sunnah. Seperti apa? Senin Kemis, Ayyamul Bid, Asyura, Yaumul Arafah. Itu adalah puasa-puasa yang sunnah. Dibedakan dengan apa? Dengan niat tadi itu. Ya. Jadi niat adalah membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini sebagai muqaddimah, ya, pemanasan, warming up, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang bisa disampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yakinlah kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi wa minasyaitan. Wa astaghfirullahaladzim wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.